Shalom, selamat pagi, Shalom. sehat dan sejahtera senantiasa di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu terakhir, barangkali kita mendengar pergolakan yang terjadi di Afghanistan, begitu ya. Di Taliban menguasai Afghanistan dan dampaknya apa? Bahwa di sana terjadi satu pergolakan yang luar biasa, terutama di media massa maupun media yang kita lihat itu menunjukkan rakyat yang ketakutan sedemikian rupa sehingga terjadi eksodus yang besar-besaran. Nah, itu adalah satu contoh bahwa kalau suatu negara goncang, maka akan membawa dampak yang luar biasa bagi rakyatnya. Ya. Jadi ketidakstabilan suatu negara pada akhirnya membawa rakyat begitu ketakutan dan terjadi satu perubahan kehidupan yang luar biasa. Nah, namun dalam kita mengikut Tuhan, di Ibrani 12 ayat 28, firman Tuhan itu berkata demikian. Ya, Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ayat 29 ini merujuk pada Ulangan 4 ayat 24, yang demikian firman Tuhan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Ulangan 4 ayat 24 ini, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, ia tak mau disamakan dengan apapun. Jadi artinya di sini bahwa hormat dan takut itu merujuk pada Allah kita, api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, kita akan mengupas firman Tuhan ini. Nah, jadi pada ayat 28, di situ dijelaskan bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, umat Allah telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Semenjak kita menjadi orang percaya, kita telah dilatih untuk hidup di dalam kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Satu kehidupan yang bukan bersandar pada kehidupan dunia ini. Jadi kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan adalah bahwa kita hidup pada satu kehidupan yang tidak bersandar pada dunia ini, tetapi bersandar atau kita hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu seperti apa? Mengapa kerajaan Allah disebut sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan? Roma 14 ayat 17 itu berbicara demikian. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, ketika kita hidup di luar kerajaan Allah, atau kita hidup sebagai satu kehidupan yang menyandarkan kehidupan di dunia ini, kehidupan yang selalu mengejar soal makanan dan minuman, kita melihat kehidupan berbangsa secara fisik ini kan kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmaniah kita, ya, kebutuhan
Kalau firman Tuhan katakan kebutuhan yang didasarkan atas makanan dan minuman. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini untuk membuka pikiran kita. Mengapa kita hidup tidak tergoncangkan? Yang pertama adalah karena tujuan hidup kita bukan untuk makanan dan minuman. Jadi seandainya tujuan hidup ini semata-mata adalah untuk makanan dan minuman atau kehidupan yang orientasinya pada kehidupan fisik, maka perubahan yang terjadi di dunia ini atau kehidupan dunia ini tentu merupakan segala-galanya bagi kita. Terguncangnya dunia ini, terguncangnya tatanan kehidupan sistem masyarakat di dunia ini tentu akan mengguncangkan atau menghabiskan hidup kita. Tetapi karena kita hidup bukan untuk makanan dan minuman, maka keguncangan yang terjadi di luar sana tentu dampaknya seharusnya kecil bagi kita. Jadi bagaimana kita hidup, memang kita tidak bisa dilepaskan dari makanan dan minuman, tetapi sesungguhnya definisi tujuan kehidupan kita maupun segala hal yang kita lakukan di dalam hidup ini bukan semata-mata untuk makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, mengapa hidup kita tidak tergoncangkan? Karena hidup kita tujuannya justru untuk melakukan kebenaran. Bukan kebenaran menurut versinya dunia ini, tetapi kebenaran menurut Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi banyak orang yang merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil di dunia ini, mereka tidak memperoleh keadilan, tetapi firman Tuhan sudah menyadarkan kita. Adanya persoalan saja di antara kamu, bukankah merupakan kekalan bagi kamu? Mengapa kamu tidak suka menerima ketidakadilan? Nah, gitu kan? Mengapa kamu tidak rela untuk menderita? Artinya memang sejak semula kita diajarkan bahwa kita mesti hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup kita, kebenaran-kebenaran yang kita jalani, bukan karena dunia ini, tetapi karena Allah yang sudah menciptakan kita untuk melakukan perkara-perkara kebenaran. Yang ketiga, mengapa hidup kita tidak tergoncangkan, katanya. Damai sejahtera dan sukacita kita bukan karena penghiburan dunia ini. Orang lain menyandarkan kesenangannya, kebahagiaannya, karena apa yang dinikmati dari dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera dan sukacita kita semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Terus, bagaimana caranya agar hidup kita semakin tidak tergoncangkan? Katanya yang pertama, marilah kita mengucap syukur. Belajar untuk melihat segala hal yang dilakukan Allah di dalam hidup kita. Kita selalu punya alasan untuk melihat kebaikan Allah. Kalau toh suatu saat mata kita gelap sehingga kita tidak bisa melihat pekerjaan Allah, artinya kita sudah terpancing untuk panca indera kita senantiasa ingin dipuaskan oleh dunia ini. Tetapi ketika hati nurani kita terang, kesadaran kita benar bahwa selalu ada alasan untuk kita melihat kebaikan Allah. Jadi mengucap syukurlah kepada Allah. Yang kedua, marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi dengan hormat dan takut. Artinya apa? Banyak orang yang beribadah dengan cara yang tidak berkenan, sehingga dia tidak memberikan hormat dan takut kepada Allah. Nah, merujuk pada Ulangan 4 ayat 24 tadi, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan, dan dia tidak mau disamakan dengan siapapun. Artinya, beribadah kepada Tuhan dengan
tidak hormat dan tidak takut itu apabila sikap kita menganggap bahwa Allah atau memperlakukan Allah itu sama dengan manusia. Ketika kita belajar mengenal Allah, pada awalnya ya seringkali kita menganggap Allah itu seperti manusia. Paulus katakan, kalau dulu aku menjadikan Kristus seperti manusia, aku mengukur Kristus seperti manusia, aku tidak lagi demikian. Kita seringkali melihat Allah itu sama dengan manusia, gitu ya. Allah kalau kita sanjung tinggi, kita puji-puji, terus dia menjadi murah hati, ngasih sesuatu kepada kita. Terus kita berbuat baik di depan orang, tapi pada sesuatu yang tersembunyi dalam kesendirian, kita bebas mengerjakan kesenangan kita. Itu adalah contoh bahwa kita memperlakukan Allah sama dengan manusia. Tidak takut dan tidak hormat. Kemudian yang kedua, Allah diperlakukan sebagai alat untuk memperoleh keinginan kita. Kita seringkali tidak berubah akal budi kita seperti cara pandang yang Allah kehendaki, tetapi seringkali akal budi kita justru memaksakan Allah untuk bertindak seperti kemauan kita. Bukankah itu hal yang terbalik? Seharusnya kita yang menyesuaikan kemauan Allah. Kitalah yang harus berubah seperti pandangan-pandangan Allah. Bukan kita memaksakan kehendak Allah sesuai dengan pandangan-pandangan kita. Nah, demikian saudara-saudara, bahwa kita bersyukur, mengucap syukur karena kita dikaruniakan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Itu menjadikan satu landasan bagi hidup kita untuk semakin bertindak maju, menjadikan kita semakin tidak tergoyahkan karena kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, mengikut Dia dengan mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.